Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Hadir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertemuan ke-7, yaitu teori-teori komunikasi organisasi. Teori ini memandang suatu organisasi memiliki anggota yang aktif maupun pasif. Di dalam teori ini terdapat dua teori. Yang pertama, teori budaya organisasi, dan yang kedua, teori informasi organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori dari teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi dan makna yang diletakkan orang terhadap simbol tersebut. Di dalam teori ini, di dalam teori budaya organisasi ternyata menjelaskan juga tentang budaya. Budaya pada teori ini mengacu pada 4 poin, yaitu 1. Budaya tidak mengacu kepada keanekaragaman ras, etnis, dan latar belakang individu. Yang kedua, budaya adalah suatu cara hidup di dalam sebuah organisasi, semangat kerja, sikap, tingkat produktivitas. Yang ketiga, budaya organisasi mencakup semua simbol yang dimiliki bersama dan memiliki makna-makna yang unik. Yang keempat, makna dan pemahaman budaya dicapai melalui interaksi yang menjadi antar karyawan dan pihak manajemen. Selanjutnya, pada teori ini terdapat simbol-simbol dari teori budaya organisasi, yaitu di tabel simbol terdapat 4 kategori, yaitu pertama, kategori umum, jenisnya tipe, contoh, spesifik. Yang kedua, simbol fisik, jenisnya antara lain seni, desain, logo, bangunan, dekorasi, pakaian, penampilan, benda, dan material. Simbol yang ketiga, simbol perilaku, jenisnya upacara, ritual, tradisi, kebiasaan, penghargaan, dan hukuman. Yang keempat, simbol verbal, jenisnya lelucon, jargon, nama sebutan, penjelasan, kisah, mitos, sejarah, dan metafora. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran suatu informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut.
Di dalam teori informasi organisasi terdapat 2 poin. Yang pertama, asumsi teori, dan yang kedua, kata kunci teori. Asumsi teori antara lain, yang pertama, organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan informasi. Yang kedua, informasi yang diterima sebuah organisasi berbeda dalam hal ketidakjelasannya. Yang ketiga, organisasi manusia terlibat di dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Sedangkan kata kunci dari teori ini antara lain, 1. Lingkungan informasi, 2. ketidakjelasan informasi, 3. Aturan, 4. Siklus. Yang pertama, lingkungan informasi, ketidaksediaan semua sumber informasi. Yang kedua, ketidakjelasan informasi, atau organisasi seringkali tidak mampu untuk memahami informasi atau peristiwa yang lebih kompleks. Yang ketiga, aturan atau panduan di dalam organisasi untuk menilai respon-respon terhadap informasi yang tidak jelas. Yang keempat, siklus atau perilaku komunikasi yang berfungsi mengurangi ketidakjelasan respon dan penyesuaian.